Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali lagi di podcast Halal Love System presented by Mawad Indonesia. Sekarang udah episode keberapa? Sudah episode kelima Bang Iman. Masya Allah, nggak kerasa episode kelima. Dan kali ini insya Allah kita ditemani oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Rian Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan. Menarik Ustadz, tema hari ini adalah istilah anak muda zaman sekarang sebenarnya, Mas Ismail nih. Istilah red flag dan green flag Ustaz. Sering dipakai di era-era sekarang ya untuk menggambarkan tanda-tanda pertemanan itu seperti apa sih Ustaz? Mungkin antum bisa jelaskan sedikit Ustaz tentang apa namanya FOMO yang sering terjadi Ustaz. Red dan green flag itu Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawalah ma ba'du. Red flag dan green flag Ustaz. Green flag. Ya. Kalau melihat dari warna itu sudah mewakili sebenarnya. Kalau red flag biasanya sebuah hubungan yang mungkin isinya toksik atau hal-hal yang tidak mengenakan ya secara umumnya. Tapi kalau sebaliknya adalah green flag, berarti hal-hal yang memang itu yang diharapkan dari sebuah hubungan. Kalau kita berbicara tentang red flag ini memang jauh dari koridor syariat. Pertama, dia tidak mengetahui keilmuannya, kemudian dia tidak mengamalkannya, kemudian dia juga melabrak mana yang batasan syariat. Ya, sehingga bisa kita namakan dengan wah ini toksik nih. Nih orang ini toksik. Sebaliknya kalau green flag itu berarti dia memang berilmu, mengamalkan ilmu tersebut dan dia menjaga sesuai dengan koridor syariat tadi. Ya, itu yang red flag dan green flag ya secara umum. Oke Zat, baik. Berarti kalau kita bicara green flag, balik lagi ke campaign yang mau ada punya ya, Halal Love System, bagaimana menemukan pasangan dengan cara yang halal. Korelasinya adalah pertanyaannya gini Zat, dalam kita menentukan pasangan yang green flag atau calon pasangan yang green flag, apakah kalimat ini benar? Yang penting agamanya baik. Benar sebenarnya, kalau agamanya baik itu sudah menjadi acuan sebenarnya. Dan itu sudah cukup. Tapi agama yang mana dia udkhulu fis-silmi kafah. Harusnya dia beragama secara kafah, secara utuh. Banyak orang yang menilai mungkin dia melihat agamanya hanya sekedar bagaimana hubungannya dengan Allah saja. Artinya bagaimana sholatnya, puasanya, atau ya hal-hal yang bersifat kewajiban dia sebagai seorang muslim. Tapi sebaliknya, dia juga harus kafah secara utuh dalam berislam itu. Artinya ada adab dan akhlak yang harus dia utamakan. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna itu adalah mereka yang berakhlak baik. Jadi hablum minallahnya bagus, kemudian hablum minan nasnya juga bagus. Artinya agamanya kuat, baik dari segi keilmuannya, ibadahnya, dan termasuk adab, muamalah, dan akhlaknya kepada manusia. Masya Allah. Gitu ya, harus dijabarkan dulu. Ustaz, tapi Ustaz, kalau misalnya dia ini ceritanya orang yang dikenal ibadahnya rajin Ustaz, tapi karakternya menyimpang Ustaz, jauh dari kita bicara red flag lah, karakternya emosional, kasar, itu gimana? Main tangan itu ya? Betul, ada sampai main tangan mungkin Ustaz. Main kaki? Main bola dong, tangan dong, main bola itu. Nah ini sebenarnya yang harus menjadi PR. Nah inilah hadirnya Halal Love System ini, sebenarnya kita memberantas red flag ini. Red flag itu Penting, karena banyak orang yang ya saya udah rajin nih sholat, ya merasa wah agama saya sudah bagus, tapi malah kasar, kemudian ringan tangan. Betul. Ya main tangan langsung, kemudian merendahkan pasangannya. Ini jauh dari mana tuntunan dari Nabi SAW. Sebenarnya sabda Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itulah kalian yang paling baik memperlakukan keluarganya. Dan aku Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Nah ini menjadi PR penting, bahwasanya fenomena yang kita dapatin bagaimana perceraian itu terjadi nggak jauh dari hal-hal yang red flag tadi. Toxic ini harus benar-benar kita obati. Ini ngomongin toxic dan red flag ini saat Anda jadi relate ke satu berita-berita yang sekarang saat yang memang buatannya sih miris saat ya. Bagaimana ada kasus-kasus apa yang ditusuk sama apa teman dekat lelakinya. Karena memang benar ya, maksudnya hal-hal yang ditempuh yang memang tidak sesuai dengan apa yang agama anjurkan, memang dapat menimbulkan hal-hal demikian Ustaz ya. Betul sekali. Karena ya itu resiko yang akan dihadapin. Makanya perlu kita
memfasilitasi diri dengan keilmuan dulu sebelum menjalankan ibadah yang luar biasa, pahalanya besar. Oke. Ya, jangan sampai ada orang yang beranggapan dan bahkan meremehkan yang namanya pernikahan, ya kan, dengan niatnya yang salah tadi, sehingga dia tidak memuliakan pasangannya, ya, tidak ada wawasan keilmuannya, tidak ada keimanannya, dan tidak tahu tujuan menikah itu apa. Apakah hanya untuk bersenang-senang doang, atau hanya untuk mendapatkan kenikmatan biologis saja? Nah, ini harus kita benarkan dari awal sehingga halal love system ini akan melanggengkan sebuah pasangan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyapa teman-teman Mawaddah Indonesia. Kami akan adakan insyaallah Mawaddah Expo. Saya sendiri akan isi materi dan nanti akan ada tanggalnya dan bulannya kami akan angkat di media kami. Sekaligus juga di saat itu kita ada sampel-sampel dari tes food makanan, kemudian pakaian pengantinnya, mungkin kuadenya, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Semoga tentu ini bermanfaat informasinya, dan sekaligus juga nanti di acara itu akan ada nikah masal insya Allah. Kami akan memudahkan pernikahan bagi teman-teman kita yang sudah niat menikah, dan terutama mereka tidak mampu secara finansial akan dibantu oleh yayasan kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ibadah, akhlak itu harus berjalan bersamaan ya, Ustaz Betul ya? sekali. Oke, Ustaz. Kalau kita bicara tadi kan ibadah, kemudian juga akhlak. Bagaimana kalau misalnya ada saudara-saudara kita atau saudari-saudari kita di luar sana mungkin yang sudah melibatkan hal itu, Ustaz? Yap. Artinya dia melihat ibadahnya, akhlaknya, tapi juga menjadikan variabel penilaiannya itu salah satunya fisik dan penampilan. Apakah itu disebut dengan materialistis, Ustaz? Itu juga indikator besar gitu, Ustaz, maksudnya? Sebenarnya itu kembali ke hal penunjang ya. Selama dia sudah mengutamakan yang namanya agama, ya sebagaimana sabda Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat siadak. Karena kita harus mengutamakan yang agama dulu. Ketika dia sudah memiliki agamanya, boleh seseorang itu mematok variabel berikutnya, atau dia juga mencari yang good looking, atau dia mencari yang memiliki harta lebih dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing mungkin ya. Tapi tanda kutip itu bukan menjadi Yang faktor utama. Tetap kembali kepada ad-din tadi, dia berilmu, dia beramal, dan dia bertanggung jawab. Ya, karena kalau kita lihat harta itu juga bakal habis, nggak dibawa mati juga. Kecantikan itu juga hanya sebatas di dunia. Ya, itu bisa jadi cantik itu akan hilang. Betul. Ya, atas izin Allah seperti apanya. Maka jangan kita terlalu membanggakan good lookingnya atau hartanya, tapi agamanya, karena semuanya ada di sana insya Allah. Memang ideal udah soleh cantik sih. Kalau kata orang-orang nih, Il, kecantikan akan hilang, yang tertinggal hanya akhlaknya saja. Iya gitu ya. Tapi memang benar, Ustaz. Artinya kalau Anda bisa simpulkan dari pendapat barusan atau dari teori barusan, bahwa dalam kita memilih pasangan itu memang ada skala prioritas tertinggi, yaitu agama. Setelah mungkin didapatkan itu, baru mungkin ke yang kedua akhlak mungkin, Ustaz ya. Ya. Baru mungkin nanti ke fisik, baru mungkin nanti ke harta ya. Mungkin Hanya itu penunjang saja. hal-hal penunjang aja, Ustaz ya. Dan kalau misalnya mungkin ya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW katakan, jika ketiganya itu nggak ada, tapi agamanya oke, disitulah keberuntungan. Di situ Ya, mungkin ya, Ustaz ya. betul sekali. Ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Taib. Tapi Ustaz, gimana sih caranya kita kalau mau nilai nih? Kita kan baru ketemu nih sama calon pasangan. Kita belum tinggal serumah. Kita mau tahu Ustaz, akhlaknya baik atau enggak tuh gimana Ustaz? Iya, gimana Ustaz Teres? Ustaz? Ya, ini penting nih bagi baik kedua Teknis pihak nih, ya, teknis laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita bisa ngelihat akhlaknya dengan orang tua dulu. Bagaimana dia memuliakan, memperlakukan orang tuanya. Kemudian kalau bagi seorang laki-laki bisa kita lihat bagaimana dia memperlakukan saudara-saudarinya. Ya. Kemudian juga kita bisa juga mencari tahu hal tersebut lewat teman dekatnya, kemudian circle tempat nongkrongnya. Pertemanannya, Itu penting. Ustaz ya? Iya. Karena agama seorang bisa kita lihat dari tempat di mana dia duduk. Betul. Teman-teman yang dia tongkrongin itu adalah mewakili sejauh mana agamanya dia. Juga bisa kita lihat dari sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita bisa menilai seorang itu dari 3 hal. Ya. Hal safar tamaah. Kita bisa melihat dari ketika kita bersafar dengannya. Oh, ajak safar berarti. Ajak safar dulu, karena dalam safar itu semua kesulitan kita rasakan. Disclaimer, Ustaz.
ini safarnya sesama mahram ya. Iya, betul. Nanti ada lagi nih. Oh berarti Betul. kan kita Bukan. ta'aruf nih, kita Ya, ajak aja sama-sama puncak safar. jalan Nah, tuh. jangan, itu yang namanya ditunggangi syaitan. Ah, Ya, hati-hati. Bisa jadi dengan saudara kita yang laki-laki atau sebaliknya yang perempuan dengan perempuannya ajak bersafar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana muamalahnya dengan dirham atau dirhamain? Bagaimana muamalahnya dengan harta atau uang? Itu bisa kita lihat nanti. Itu bisa menjadi barometer. Dan yang ketiga, kita bisa melihat dari bagaimana bertetangganya dia, bagaimana dia berlaku terhadap tetangganya. Nah, dari tiga hal ini kita bisa melihat bagaimana akhlak seorang itu, sebagaimana dalam athar yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Berarti kalau kita aruf tahu-tahu abang aku pinjam 100 dulu, langsung aja tuh blok. Tinggalin sih kata gua mah. Belum kenal udah pinjam 100. Zat. Belum Iya, halal, belum halal. Relate dengan barusan Zat. Apa sih Zat tanda yang paling yang paling bold, yang paling underline? Oh kalau ada ini tinggalin deh gitu. Ada nggak Zat? Lihat dari sisi akhlak sebenarnya, dari kalau dia berucap, kalau isinya semua hanya ilusi, Iya. sebuah kebohongan, hanya janji-janji manis, tapi tidak ada realisasi dari dia, udah itu tinggalkan. Karena makin banyak kebohongan-kebohongan berikutnya. Dari proses aja dia udah banyak tidak transparannya. Banyak hal-hal yang dia mungkin upgrade, tapi tidak sesuai dengan realita dirinya sendiri. Ya kan? Kemudian kalau dia udah kebohongan ya Zat. bohongan dulu. Kemudian kalau dia menganggap merendah ya pasangannya, bagaimana dia memuliakan itu harus kita perhatikan. Itu penting gitu. Makanya muamalah, adab itu disebutkan dalam Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Muamalahlah dengan cara yang baik. Karena dengan itu akan langgang nanti bagaimana dia menjalani kehidupan berumah tangganya. Berarti kalau kita aruf jangan ngaku-ngaku punya Ferrari, Mil. Berat sih. Ada sih Hot Wheels Ustaz. Hot Wheels. Iya. Ustaz, sebagai penutup Ustaz. Ini berat juga sih sebenarnya. Kalau kita milih pasangan Ustaz, mandatori apa sih Ustaz yang harus kita jadikan kriteria khusus yang tidak bisa ditawar Ustaz? Kira-kira apa Ustaz untuk memilih pasangan Ustaz? Secara umum dia harus dengan keilmuannya, pastinya dengan keimanannya, dia mesti akan menyempurnakan agamanya dan dia akan memperbaiki akhlaknya. Dua itu adalah fondasi utama. Pegang itu dulu. Makanya dalam CV itu biasanya dua hal itu kan menjadi utama ya. Betul. Ya, kita lihat bagaimana ibadah kewajibannya dulu, bagaimana adabnya bisa dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi. Dua hal yang harus kita perhatikan adalah hal-hal lainnya itu sesuai dengan kriteria masing-masing, hal-hal yang menunjang yang versi mereka yang mereka inginkan itu ya tafadhol, tapi tidak menjadikan itu hal yang utama. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah menarik ya. Jangan lupa Ismail tanggal 2 Mei kita ada acara apa? Ya, Mawadah Expo insya Allah akan hadir di tanggal 2 Mei. Insya Allah di situ isinya kajian bersama Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala yang tentunya membahas terkait pranikah, kesiapan pernikahan dan lain-lain yang berputaran sekitar situ. Di event tersebut juga insya Allah akan ada Mawadah galeri ya Bang Emil ya. Betul. Jadi kita bisa test food di sana teman-teman. Bisa juga nanti ada acara ta'aruf offline yang selama ini menjadi ditanyain mulu sama teman-teman Mawadah. Banyak yang kapan ta'aruf offline? Banyak yang nanya. Dan yang uniknya ta'aruf offline ini selalu perbandingannya 20-80. 20 ikhwan, 80 akhwat. Itu luar biasa. Mungkin teman-teman yang di luar sana ingin mencoba ikhtiar dalam mencari jodoh bisa mengikuti event ta'aruf atau Mawadah Expo ini. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya silakan menghubungi admin kita atau bisa bertanya di website Mawadah. Kami cukupkan untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.